Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena seminggu sudah kita lewati di tahun 2023 ini. Dan hari ini Sabtu 7 Januari kita boleh kembali ada dengan tidak kekurangan suatu apapun. Betul, badai hidup masih ada, pergumulan masih ada di depan kita, masalah demi masalah masih menghampiri hidup kita. Tapi kita percaya kalau kita boleh ada di hari ke-7 di tahun 2023, semua karena kemurahan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya juga mengajak kepada setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo jadi berkat. Jangan sampai berkat yang kita terima hanya sampai di kita, tapi bagikan kembali sehingga kita jadi saluran berkat. Ada banyak umat Tuhan dikuatkan, imannya diteguhkan melalui pelayanan kita, melalui media sosial yang ada. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat hari ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan yang menopang kami. Hari ini kembali kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, pemazmur di dalam Mazmur 44, Mazmur 44 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 mengatakan seperti ini. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Saudaraku, perhatikan perkataan pemazmur ini. Pemazmur menyadari bahwa kekuatannya, kemenangannya bukan berdasarkan dari apa yang ada pada dia. Tapi di ayat yang ke-8 pemazmur bilang, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan. Ya, memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Jadi pemazmur menyadari bukan karena saya. Ada banyak anak-anak Tuhan dengan angkuhnya, dengan sombongnya mengatakan, semua ini karena saya yang buat. Oh, semua ini karena saya yang merancangkan. Oh, semua ini karena saya yang rintis dari awal. Saudaraku, kalau bukan karena Tuhan, apapun yang kita kerjakan sia-sia. Kalau bukan karena Tuhan, jadi murni semua hidup kita karena Tuhan. Apa yang bisa kita kerjakan pun karena Tuhan memberikan kita kekuatan. Apa yang menjadi buah pemikiran pun karena Tuhan yang memberikan kita kepintaran. Semua karena Tuhan. Alkitab mencatat bahwa tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita hanyalah tanah, kita hanyalah debu. Kita jadi makhluk hidup tatkala Tuhan memberikan nafas hidup buat setiap kita. Hari ini kita diingatkan agar kita jadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati, tidak congkak, saudaraku. Amin. Kita mesti sadarlah, jadi anak-anak Tuhan yang tahu diri. Jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati gitu loh. Semua karena Tuhan kok, bukan karena kita. Kita diberikan kekuatan untuk kita bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan sampai hari ini. Kita bisa diberikan kekuatan, kesehatan. Kita bisa mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan sampai hari ini. Jadi benarlah apa yang dikatakan pemazmur. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, bukan kepada skillku, kejagoanku, kebisaanku aku mau mengandalkan hidupku. Tetapi hanya dari Tuhan. Dari Tuhan datang pertolongan, dari Tuhan datang kemenangan. Itu sebabnya Amsal juga bilang dalam Amsal 21 ayat yang ke-31, saudaraku. Amsal 21 ayat 31. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Betul, kuda memiliki kekuatan. Iya kan? Binatang yang kuat, binatang yang tangkas, binatang yang tangguh. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi, ini perlu kita ingat. Kemenangan bukan ada di tangan kuda. Kemenangan bukan terletak pada berapa banyaknya kuda. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan ada di tangan Tuhan.
bukan di tangan kita. Itu sebabnya andalkan Tuhan. Nanti Tuhan pakai manusia, Tuhan pakai keadaan untuk menolong kita. Tapi jangan letakkan pengharapan kita, jangan letakkan kekuatan kita pada manusia, pada segala sesuatu yang bukan Tuhan. Justru kekuatan kita dapatkan dari Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita melewati 7 hari di tahun 2023 bukan karena kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kasih setia Tuhan yang memampukan kita. Dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Kita nggak tahu. Yang kita tahu, ketika Tuhan pimpin kita masuk di tahun 2023, maka Tuhan tetap menyertai saya. Tuhan akan tetap menolong saya. Bukan karena saya, bukan karena apa yang bisa saya kerjakan, tapi karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang terus menopang kita sampai hari ini. Amin. Kalau engkau diberikan keberhasilan, kepercayaan untuk menjabat sebuah kedudukan, itu kemurahan Tuhan. Jangan pakai semuanya itu untuk engkau sombong, untuk engkau angkuh, untuk engkau tinggi hati. Hei, sadar, kita ini di pemandangan mata Tuhan sama, saudaraku. Kita cuman hamba yang dititipkan tugas tanggung jawab untuk kita kelola pada saat kita hidup di dunia ini. Kita tidak membawa apa-apa. Datang ke dunia ini kita pun pulang tidak membawa apa-apa. Semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan. Sadar bahwa segala sesuatu yang kita bisa kerjakan, yang kita bisa lakukan, buah pemikiran kita, apa yang kita rintis, semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga tidak ada manusia satupun yang meninggikan dirinya di hadapan Tuhan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat, Tuhan akan promosikan, Tuhan akan berkati hidupnya. Semua karena Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sadar diri. Kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh angkuh, kami tidak boleh congkak dengan segala apa yang Tuhan titipkan dalam hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kami. Mungkin kami bisa lakukan ini, lakukan itu pun karena Tuhan berikan kami kemampuan. Karena kami tahu kesanggupan kami ialah pekerjaan Tuhan. Tuhan yang memberikan kami kesanggupan sehingga kami dapat lakukan ini dan itu. Bapak, berikan kami kekuatan untuk kami tetap terus berharap, bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, tolong kami agar kami tetap terus menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan saja. Hamba berdoa ya Tuhan buat setiap umat-Mu yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh. Biarlah benih firman-Mu yang kami dengar hari ini membuat kami kuat untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Tergenapi firman-Mu bagi kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Hamba juga berdoa buat mereka yang susah hatinya hari-hari ini. Biarlah Tuhan memberikan penghiburan, pengharapan, kekuatan bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Semua karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita, bukan karena siapapun yang merasa manusia, tapi semua berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.